warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala hawla illa billah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para ulama, para asatidzah, para muda, bapak-bapak, saudara-saudara yang datang ke Alhamdulillah, alhamdulillah kita bisa kembali pagi ini meskipun dalam keadaan hujan dan hujan dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa saya lagi surah Al-Fatihah dan yang akan mengirimkan kepada kita dan saudara-saudara kita yang berasal Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ampunan dan maghfirah kepada mereka yang menjadi Allah menjadi dunia al-Fatihah. Jamaah sekalian, tema kita malam ini adalah makna hijrah, fungsi hijrah, dan tujuan hijrah. Kenapa kita bahas masalah ini? Sekarang ini kita sudah berada tanggal 2 Hijriah, Muharram, tanggal 2 Muharram tahun 1447 atau tanggal 2 bulan Juni 2025. Jadi kalau tahun Masehi itu dihitungnya dari meninggalnya Isa al-Masih, ya. Makanya disebut M itu Masehi, ya. Al-Masih. Dan tahun Islam itu dihitungnya dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah sebagai patokannya. Di sini ayatnya disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumi itu sangat luas dan kepada pula kalian menyembah. Jamaah sekalian, hijrah menurut bahasa itu artinya pindah, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Dari Mekah ke Madinah, atau misalnya ada orang dari kampung ke Jakarta, itu namanya hijrah. Cuma hijrah al-makaniyah, hijrahnya secara fisik. Nah, yang pertama, hijrah secara fisik, secara badan. Yang kedua, hijrah al-ma'nawiyah atau al-ruhiyah, hijrah secara ma'nawi, bukan rohani saja, bukan fisik saja, tapi juga rohani. Jadi pindahnya Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah itu dua-duanya mencakup hijrah al-makaniyah dan hijrah al-ma'nawiyah. Baik. Kepada saudara-saudara sekalian, apa motivasi hijrahnya Nabi? Seperti kita tahu, 13 tahun Nabi mengajak masyarakat Mekah untuk bertauhid, ya. Jadi dakwah khusus di bidang akidah dan keimanan. Tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya. Bahkan Nabi banyak mendapat ancaman
dari pembesar Quraisy, bahkan dari keluarganya. Ya. Banyak sekali yang ingin membunuh dia. Karena apa? Karena dakwah Islam yang mengajak pada tauhid itu kurang mereka senangi. Karena mereka sebelumnya menyembah batu, ya, menyembah berhala dan lain sebagainya. Itu. Jadi banyak menghadapi kendala-kendala, ya. Jadi ketika Nabi dan para sahabatnya 13 tahun mengajak kepada tauhid, tapi kurang berhasil di Mekah ini. Sehingga bukan saja mengancam jiwa Nabi, tapi juga mengancam dakwah Islam. Sehingga Allah menyuruh kepada Nabi dan sahabatnya untuk pindah hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi Madinah itu waktu itu bernama Yathrib, ya, Yathrib. Kemudian setelah Islam dan berkembang, diganti namanya menjadi Al-Madinah, kota yang ramai, Al-Munawwarah, yang diberikan cahaya oleh Islam. Al-Madinah, Al-Munawwarah. Jadi pertama kali Nabi ditemani para sahabat hijrah, ya, dari Mekah, terus Nabi dikejar, ya, oleh orang-orang kafir Quraisy. Dia bersembunyi, itu yang namanya buah hiro sekarang itu. Jadi kalau orang yang baru pulang dari haji itu tahu, ya, ada yang namanya buah hiro. Nabi di situ bersembunyi, ya, itu mau dibunuh oleh kafir Quraisy, dibuntuti, ya. Jadi setelah Nabi sampai di buah tersebut, pada buah, ada buah hiro, Nabi dan sahabatnya yang bernama Abu Bakar itu bersembunyi, ya, kelompoknya kecil, ya. Lalu setelah dia sembunyi, ditutupin rumput, ya, sehingga begitu kafir Quraisy masuk itu, dia melihat, ya, ini nggak mungkin orang masuk kemari. Akhirnya musuh pergi. Itulah pertama. Nah, setelah musuh-musuh Nabi keluar pergi, lalu Nabi melanjutkan bersama sahabatnya mana? Ke Madinah. Jalan kaki, Pak. Bayangkan dari Mekah ke Madinah itu jaraknya kira-kira 450 meter, 400 kilo. Jadi kira-kira dari Jakarta ke Semarang. Hah? Ya, kita jalan ke Semarang mungkin atau Solo, ya. Kira-kira 450 sampai 500 jalan kaki. Bayangkan, ya, bagaimana perjuangan Nabi untuk menyelamatkan Islam, ya. Jadi di sini dikatakan, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya buktiku sangat kuat. Jadi kalau di Mekah kamu tidak bisa beribadah dengan benar, tidak bisa sholat dengan baik dan benar, pindahlah ke tempat lain. Karena apa? Karena buktiku sangat kuat. Itulah, kalau Nabi tidak hijrah, maka Nabi bisa saja sembuh. Bahkan sudah beberapa kali dilakukan percobaan pembunuhan oleh Abu Lahab dan teman-temannya, ya. Jadi sini dikatakan buktiku sangat kuat. Kalau di Mekah kamu sulit untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, pindahlah ke tempat lain. Kebetulan di Madinah, jadi masyarakat Madinah sudah mengenal bahwa Nabi, ya, yang disebut dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab-kitab Yahudi, bahwa nanti Nabi Muhammad itu sudah lahir di Madinah. Nah, jadi masyarakat Madinah itu sudah sangat antusias, ya, sangat berharap ketemu Nabi. Jadi begitu mereka ketemu Nabi, mereka langsung banyak yang beriman, ya. Jadi ketika sampai di pinggiran kota Madinah, itu kira-kira dekat Masjid Kuba, sekarang itu Masjid Kuba, ya. Jadi Masjid Kuba itu pertama kali dibangun oleh Nabi, berikutnya baru Masjid Nabawi. Jadi Kuba dulu, ya, Masjid Kuba.
Jadi kalau orang haji atau umroh itu adalah mentor Madinah. Itu antara lain dia mengunjungi masjid tua, ya, kebun kurma, masjid Qiblatain, Jabal Uhud, percetakan Al-Quran, dan begitu. Jadi ketika nanti sampai sekitar itu dia namanya tani atau pada, tapi disambut dan meriah oleh penduduk-penduduk Yatsrib. Nah itulah yang kita baca. Tolak al-badru alaina, telah terbit, ya, bulan purnama tentang kami. Jadi al-badru maksudnya Nabi Muhammad, ya. Kenapa? Karena mereka selama ini merasa kegelapan. Tapi dengan adanya Nabi Muhammad itu maka masyarakat menjadi mendapat cahaya. Jadi soal al-badru alaina, ya, pada berdiri mereka. Makanya dianjurkan kalau kita baca selawat atau baca marhaban itu berdiri. Kenapa? Karena Nabi dan sahabat-sahabatnya terutama penduduk Madinah itu berdiri. Ya, ditolak al-badru insaniyah wajah. Wajah masuk alaina. Mada Allah. Nah itu nyanyian-nyanyian pujian-pujian yang dilontarkan oleh penduduk Madinah adalah Fatiha ya Pak. Sesungguhnya bumi itu sangat kuat. Ayat kita lakukan lakum ibadah di ibadah. Apabila sudah bagi kamu, ya, untuk beribadah di satu tempat, maka pindahlah ke tempat yang lain. Apabila kamu tidak merasa nyaman untuk beribadah di satu tempat, maka sebenarnya kamu pindahlah ke negara yang lain. Itu pindahnya namanya ke Madinah atau Yatsrib. Walau PKS berlaku kita itu dan tidak mudah bagi kamu menampakkan agama kamu. Pak Aju kata hijrah. Jadi ayat hijrah, ya, pindahlah ke Yatsrib yang namanya Madinah Al-Munawwarah. Jadi Nabi itu lahirnya di Madinah, wafatnya Nabi itu lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah dan dikuburkan di Madinah. Ya, itu di belakang masjid Nabawi. Itu namanya ada Raudhah Tari. Ya, di Raudhah sampingnya. Kenapa? Karena Nabi tidak bisa melaksanakan sholat bergerak. Makanya di Makkah itu ada namanya dakwah Mesir. Nabi diam-diam dakwah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain. Kenapa? Karena dapat ancaman pembunuhan dari bagian-bagian. Bahkan itu ilahi dari salah dari maka hijrahlah. Kenapa? Karena bumi itu sangat kuat. Kalau di Mekah kamu tidak bisa sholat dengan tenang, dengan nyaman, pindahlah ke Madinah. Karena di Madinah sana kamu bisa sholat dengan tenang. Itulah waktu Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab menjadi kepala negara, itu khalifah. Jadi kalau sekarang itu presiden, ya, presiden. Jadi Umar waktu itu mau tulis surat menyurat Al-Mursalah ke Mesir dan sebagainya. Dia ingin memakai tanggal apa ini terusnya. Dia berkumpulan sahabat-sahabat. Ada yang mengusulkan tahun baru Islam dimulai dari kelahiran Nabi. Ada yang mengusulkan bahwa tanggalnya tertulis atau berkira itu tertulis dimulai ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Dan yang ketiga adalah bagaimana kalau tahun baru Islam itu kita mulai dari hijrahnya Nabi. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Akhirnya diundi 3 pendapat ini dimusyawarahkan. Akhirnya pendapat yang paling kuat kalau itu kita ambil dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, inilah awal
Mekah ke Madinah. Sebab kalau Nabi tidak hijrah ke Madinah, maka Islam tidak akan berkembang. Islam akan apa? Akan berhenti sampai sini. Ya. Tapi alhamdulillah dengan pindah hijrah Nabi dan para sahabat, maka Islam mulai berkembang di Madinah. Ya. Bahkan Nabi dan para sahabatnya di Madinah itu sampai menciptakan negara Islam. Islamnya daulah Islamnya itu adanya di Madinah. Kenapa? Karena semuanya sudah memeluk agama Islam dari awal mereka itu Yahudi. Ya. Jadi kalau sahabat Nabi yang dari Mekah itu disebut muhajirin. Jadi muhajirin itu artinya orang yang pindah. Ya. Tapi penduduk Madinah itu disebut Ansor. Ya. Orang-orang yang menolong Islam. Jadi ada muhajirin dan Ansor. Jadi ini dikatakan fahajiru ila haitsa masalah dzalik. Jadi karena banyak sahabat hijrah ini meninggalkan harta bendanya di Mekah. Ya, perdagangan ditinggalkan, rumahnya ditinggal dan sebagainya. Tetapi setelah sampai di Madinah, Nabi mempersaudarakan antara penduduk setempat dengan orang-orang Mekah yang baru datang. Jadi al-aqab seperti dipersaudarakan, dipertemukan antara muhajirin dan ansor. Jadi maka itu bila itu sama salah. Jadi ini dimaksud hijrah Nabi dan sahabatnya mencakup dua hijrah ini, al-hijrah al-makaniyah dan al-hijrah al-ma'nawiyah. Sehingga Nabi mengatakan man farra bihi min ardin ila ardin. Barang siapa yang lari meninggal dengan agamanya, membawa agamanya dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu bumi ke bumi yang lain, walau dan sibran meskipun satu jengkal hijrahnya istajaba jannah, maka dia mesti masuk surga. Kenapa? Karena mereka membawa iman dan keyakinannya. Ini Nabi dan sahabatnya membawa iman. Jadi ada juga ya, memang itu tergantung niatnya, tapi umumnya betul-betul Nabi dan sahabat-sahabat ini hijrah itu untuk membela Islam, ya, untuk membawa agama Muhammad dari Mekah ke Madinah, dan mereka itu menjadi muslim. Karena mereka umumnya tadinya agama Yahudi dan Nasrani. Jadi silakan barang siapa yang membawa agama hijrah, maka berarti dia ada di jalan Allah. Istajaba jannah, maka dia wajib masuk surga. Kita hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi Pak, kalau ada teman kita yang dari daerah, ya, dari Jawa ke Jakarta, ya, ya mungkin kalau di daerah nyari uang itu sulit, ya, nyari nafkah sulit, tapi dia pindah ke Jakarta, ya, supaya ekonominya lebih maju, ya. Maka itu namanya al-hijrah al-makaniyah. Ya. Jadi hijrahnya bukan secara fisik, ya, untuk